Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtasha arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya'a asrarahum lihamdi aba'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah. Para hadirin hadirat ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan saged ngaos malih lenggah ing dalam majelis rutinan kangge ngaos kitab Ihya Ulumuddin. Mugi-mugi napa ingkang kula panjenengan lampahi niki diridani dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, dicatat kantian amal soleh, lan napa ingkang kula panjenengan pelajari saking kitab niki membawa manfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Lajengaken halaman 412. Asik nerangaken tanda-tanda ulama dunia dan ulamaul akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, ngapunten, ada bantuan, nyuwun bantuan Fatihah nggih. Kangge almarhum Haja Nur Untung dan juga untuk ibu dari Ustazah Umi atau mertua dari Bapak Musholin, Ustadz Musholin yang bernama Haja Fauziah yang meninggal hari Jumat kemarin ya. Mudah-mudahan kedua almarhumah diberikan kelapangan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, diterima amal solehnya, dan juga untuk semua ahli kubur kita ya, diberikan juga maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa'in. Wa qala Shalih Ibnu Kisan al-Basri, adraktu menangi ingsun. Sinten Shalih bin Kisan. Adraktu as-suyukha ing pira-pira syekh, pira-pira guru. Wahum yata'awwazu, wahum lan utawi pira-pira suyukh iku yata'awwazu padha ta'awud, padha nyuwun perlindungan, pangreksa billahi kelawan Allah. Nyuwun pangreksa saking napa? Minal fajiril alim, saking wong kang lacut tapi alim. Bisunnati, alim kelawan sunnah Nabi. Jadi memang ada orang yang pinter, ahli meriwayatkan hadis-hadis Nabi, tetapi dia itu belum tentu ulamaul akhirat. Ini buktinya ya, dawuhnya Shalih bin Kisan, adraktu as-suyukha, as-suyukha.
syekh, para syekh berarti banyak, pakai bentuk jamak. Tidak hanya satu, tapi banyak. Suyukh, para syekh, para kiai gampangannya kalau bahasa Jawa, yang mereka itu pinter masalah hadis, pinter masalah agama, tapi ternyata itu fajir, ulama yang jahat, ulama yang tidak ikhlas untuk mengurip-uripi agamanya Allah ataupun mengajarkan ilmunya. Ini zaman sien pun kedos ngeten niki. Sudah banyak orang alim yang fajir. Warawiya lan den critakake Abu Hurairah radhiyallahu an saking sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala liusiba bihi ardun minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Man talaba sintene tawi sapane wong lamun iku talaba mencari luruh al ilman ing ilmu, suatu ilmu, mimma yubtagha saking barang kang yubtagha saged menyampaikan atau disuprih bihi kelawan ma satu ilmu itu wajhullah apa ridane Allah Ta'ala liusiba bihi ardon, tetapi orang itu mencari ilmu yang diridhoi Allah itu liusiba bihi ardon, untuk memperoleh sepaman bihi kelawan ilmu ardon ing suwiji bondo minat dunya kang tetep saking dunya. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka orang itu tidak akan pernah bisa mencium aroma surga yaumal qiyamati ing dalam dino kiamat. Padahal ilmunya ya ilmu yang seharusnya bisa mengantarkan orang itu sampai kepada ridhonya Allah, sampai pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tapi justru hanya dia gunakan untuk mendapatkan hal-hal yang remeh, yang fana di dunia ini. Misalnya hanya untuk cari amplopan, sanes dole amplope, nek amplope kan ora regane isine maksudnya. Nah, maka eman-eman kalau seperti itu tidak ada bandingannya. Amplop itu berapa isinya? Kalau dibandingkan dengan surga, nggih tebe. Terus yen apa mboten angsal, misale ngoten nggih para kiai, para. Lho, monggo nek memang mboten arep-arep diparingi nggih, monggo. Kan mboten arep-arep. Ten mriki kan wis arep-arep ngoten. Saderenge ceramah, saderenge khutbah sudah arep-arep. Apalagi kalau sampai ngapunten memasang tarif misalnya. Ini kan harus hati-hati. Kalau kata Kiai As'ad Samsul Arifin, gak usah arep-arep, tapi nek diwehi nggih ditampani. Karena tidak baik juga wong gak arep-arep diwehi kok ditolak. Itu nolak rezeki. Jadi jangan salah, para kiai yang nampani amplop, nampani bisaro itu bukan karena arep-arep, tapi khawatir menyinggung Allah Subhanahu
wa ta'ala. Diparing rezeki kok ditolak. Kata As'ad, ya tampan ono. Sing gak oleh iku sadurunge niku wis jaga. Apalagi betul-betul dikomersialisasi. Itu tadi, di manajemen. Ya. Pakai tarif, pakai ini, pakai per menit misalnya. Per jam seperti pengacara. Dan itu mungkin bahaya. Sangat berbahaya. Waqad wassafallah, lan teman-teman wis nyifati Allahu sapa Allah taala ulama isu ing pira-pira ulama kang ala lakune. Allah mensifati ulama su itu salah satunya bi aqlid dunya bi ilmi. Dia memakan dunia bi ilmi, menggunakan ilmunya untuk cari badokan. Ini bahasa halus sing ngoten. Wa wasafa ulama'ul akhirat, dan Allah mensifati ulama akhirat bil khusyu'i kelawan khusyuk wa zuhud dan zuhud. Yes. Jadi ini salah satu ciri-ciri utamanya. Nah, ulama yang zuhud itu bagaimana? Ya tidak harus orangnya miskin, bajunya compang-camping. Tetapi intinya beliau itu punya harta, meskipun mungkin juga tidak banyak. Tapi juga tidak eman-eman untuk sedekah dan infak. Atau kalau zakat pasti. Tapi untuk sedekahnya juga tidak eman. Meskipun mampunya orang kan beda-beda. Nah itu. Kalau orang sudah mau mendermakan hartanya, itu tanda orang itu sebetulnya zuhud. Tinggal levelnya saja mungkin yang berbeda-beda. Anak sing zuhudnya memang nemen. Sehingga nek ngekei juga enggak hitungan. Ada yang zuhudnya masih pemula, tapi sudah bagus. Itu sudah tanda-tanda orang itu zuhud. Ono acara urun, ada masjid pembangunan melu urun. Orang yang cinta dunia itu wis gak ngereken ono masjid duwe gawe yo. Sebab urusannya takmir, ada madrasah, pondok pesantren, sekolahan dibangun ya, wis babah gak ngereken, wis ono sing nanggung. Gitu. Orang miskin, tonggo-tonggone anak yatim, wah itu kan tanggungannya pemerintah. Dalihnya begitu. Padahal harusnya dia juga ikut berusaha meringankan walaupun tidak bisa mengentaskan. Nah, orang yang zuhud itu minimal tanda-tandanya dia rajin sedekah, rajin ke infak dan sebagainya. Jadi bukan kok zuhud itu tidak punya apa-apa. Faqala azza wa jalla, dawu Allah Subhanahu wa taala fi ulama'id dunya ing dalam nerangake pira-pira wong ulama dunya. Wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabaduhu wara'a dhuhurihim washtaru bi samanan qalila. Ini ada di satu ayat Quran. Wa id akhadallahu lan tatkalane mangsane mundut sapa Allah misaqal ladina ing janjine wong-wong akeh wong kang utul kitaba padha diparingi sapa alladina alkitaba ing kitab latubayyinunahu yakti nerangake sira kabeh linnasi ing kitab marang masyarakat wala lan ora taktumunahu ngumpetake sira kabeh hu ing kitab fanabadu mongko padha buang sapa alladzina
hu ing kitab. Wara adzuhurihim ing dalem burine gegere alladzina. Ketika Allah meminta janji atau menagih sumpah, niat awalnya mungkin ngoten. Orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang dianggap ulama misalnya, bahwa mereka menerangkan ilmunya, menyampaikan apa yang dia dapat dari Al-Quran dan Sunnah kepada umat manusia, janjinya bahwa dia ikhlas untuk ngurip-nguripi agama. Ternyata orang-orang seperti ini adalah kelak itu orang yang membuang janji itu di belakang punggungnya. Ya artinya dia melepaskan. Wastarau bi samanan qalilan, dan dia menukar ilmu itu, ya, suatu kemuliaan itu samanan qalilan dengan sesuatu yang sedikit, artinya nilai-nilai duniawi. Wa qala ta'ala, lan dawuh sapa Allah Ta'ala fi ulama'il akhirah, ing dalem nerangake ulama akhirat, wa inna min ahlil kitabi liman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khosyi'ina lillahi. Ini sebaliknya. Wa inna min ahli kitabi, dan sesungguhnya iku tetap ahli kitab saking wong kang ahli kitab. Lima yu'minu yakti ana wong kang iman billahi kelawan Allah, wa ma unzilalan ing barang kang den turunake ilaikum marang sira kabeh, wa ma unzilalan barang kang den turunake apa ma ilaihim marang ahli kitab. Khosyi'ina lillahi, mereka niku padha khusyuk, pada khosyah wedi marang Allah. La yastaruna ora padha nukar atau membeli sepeman bi ayatillah, menggunakan ayat-ayat Allah sapanan qalilah ing keuntungan yang sedikit. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ganjaran inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, pangerane sopeman. Jadi jelas sekali kalau dari kacamata ayat Quran ini, kata Imam Ghazali, sangat bertolak belakang. Yang satu mengharapkan keuntungan-keuntungan yang sementara, yang duniawi, yang satunya mengharapkan keuntungan yang terserah apa kata Allah. Apapun yang ada di sisi Allah, sing penting kula ndelok ridhone Allah. Dia tidak meminta apapun terhadap dunia. Wa qala ba'dus salaf ulama, andawu sapa sebagian as-salaful ulama, ulama salaf, ulama kuno, ulama generasi kedua ketiga hijriah, iku yuhsyaruna al ulama utawi pira-pira ulama iku yuhsyaruna bakal dibangkitkan, digiring mahsyar fi zumratil anbiya ing dalem kelompok al anbiya pira-pira nabi, wal qudatul utawi kodi pengulu, kodi hakim, iku yusyaruna fi zumrati as-salatin pira-pira sultan. Niki. Jadi kata sebagian ulama salaf, ulama-ulama itu nantinya, ini ulama yang ulamaul akhirat, tapi nggih, ulama yang ikhlas, itu yuhsyaruna akan digiring di padang mahsyar itu fi zumratil anbiya, dengan kelompoknya para
para nabi. Betapa hebatnya. Ada peluang, ada resiko. Peluangnya kalau orang itu sukses menjadi ulama yang akhirat, ulama yang ikhlas betul, orang itu akan dikelompokkan dengan para nabi. Karena memang dawuhnya al ulama warasatul anbiya. Jadi pantas kalau dikelompokkan. Lalu kata sebagian ulama salaf itu wal kudotu utawi kodi hakim-hakim. Orang dulu kan hakim itu kodi itu seperti kalau sekarang itu ketua Mahkamah Agung atau ketua MK nih, Mahkamah Konstitusi. Pokoknya kelasnya hakim-hakim yang tinggi. Itu mereka fi zumrati salatin, ada pada kelompok orang-orang para sultan, para raja. Wa fil makna kudoti, dan di dalam makna kodi itu tadi, kullu faqihin adalah setiap orang-orang yang ahli fikih. Qasduhu kang utawi tujuane faqih niku tolabud dunya bi ilmihi. Mereka mencari dunia menggunakan ilmunya. Ya, ahli fikih, ahli mencari fatwa. Ya. Artinya ya, ilmunya apal hukum-hukum syariat Islam, apal ahli fikih. Tetapi itu hanya untuk mencari dunia. Maka kita diajarkan ada doa yang sangat baik. Allahumma akhini bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah saya dengan hidup seperti kehidupannya para ulama. Karena hidupnya para ulama itu apa? Ya ikhlas, ngurip-nguripi agama, berjuang, ngopeni masyarakat, ikut mendampingi rakyat-rakyat, masyarakat yang susah, menjadi petunjuk, menjadi mursyid, menjadi penerang, pencerah bagi masyarakat, bagi orang awam. Itu ulama. Akhini bihayatil ulama wa amitni, dan matikanlah saya bimautus syuhada, dengan kematiannya para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Keren. Ketika hidup dia hidupnya seperti ulama, ketika mati matinya syuhada. Orang seperti yang berjuang fisabilillah di perang, medan perang. Entah bagaimanapun kita kondisinya, tidak harus perang, tapi bisa mati syahid. Dan kata riwayat Sayyidah Aisyah, orang mati syahid itu nanti kebanyakan itu, yang paling banyak syahid itu bukan di medan perang, justru yang ada di pembaringannya, nanggone kasuri. Kenapa? Sepanjang hidupnya dia sudah berjuang, ngurip-nguripi agama, melok mencerdaskan santri-santri misalnya, menyebarkan ilmu, menegakkan kalimatullah, sehingga meninggalnya walaupun di kasur, bukan di medan perang, tapi dia mendapatkan kedudukan syahid. Wahsunnal yaumal qiyamati fi zumratil auliya. Kemudian ketika dia digiring di yaumul qiyamah, di padang mahsyar itu, fi zumratil auliya, dimasukkan dalam kelompoknya para wali, para aulia. Wa adkhinnal jannata ma'al anbiya, wa adkhinni jannata ma'al anbiya, dan masukkanlah saya ya Allah ke dalam surga bersama para nabi. Masya Allah. Keren dungan ini. Ketika dihidupkan seperti para ulama, melok ngopeni agama. Lu ngopeni agama kan enggak harus ngajar.
Bisa dengan cara-cara yang lain. Bisa sumbangsih tenaga, bisa sumbangsih pikiran, bisa sumbangsih harta. Makanya orang mengabdi di organisasi misalnya, di NU, seperti di NU, di Muhammadiyah atau apapun itu, MUI. Itu kan meskipun dia bukan yang memberi fatwa, ikut ngopen-ngopeni perjuangannya ulama, maka hidupnya seperti ulama. Gitu. Meskipun gak patek iso ngaji padahal, ngoten kan? Mungkin pas-pasan lah. Tapi karena dia masuk dalam lingkupnya para ulama, dia masuk dalam golongan ulama. Maka hidupnya seperti hidupnya para ulama yang terus berjuang, ngopeni agama. Ketika dia mati syahid. Ketika digiring, dikelompokkan pada aulia, dikelompokkan dengan para wali. Karena cinta pada para ulama. Ketika masuk surga dibarengno ambek para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiya Abu Darda, dan diriwayatkan saking sahabat Abu Darda radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis nih, annahu qol, ing setuhune Kanjeng Nabi niku dawuh, auhallahu azza wa jalla ila ba'dil anbiya. Paring wahyu sapa Allah azza wa jalla ila ba'dil anbiya marang sak wenehe pira-pira nabi. Kulil ladina yatafaqqahuna, kulil ladina dawuh sapa sira marang wong akeh yatafaqqahuna kang ngudi ilmu, yang mencari ilmu. Apa alladina li ghairiddin, krana liyane agama. Katakanlah kepada orang-orang yang mencari ilmu bukan atas dasar agama, untuk menghidupkan agama, untuk melindungi amaliyah, akidah dan sebagainya. Wa yata'allamuna li ghairil amali, dan untuk orang-orang yang podo ngaji, belajar li ghairil amali, tapi tujuannya bukan untuk ngamalkan ilmunya. Karena ora liyane amal. Nggih terserah nggih menapa kirangan tujuannya, mungkin nggih untuk hanya status sosial, hanya untuk formalitas belajarnya, untuk mencari ijazah supaya dapat titel dan sebagainya, pengakuan atau apapun, yang jelas bukan untuk niat diamalkan. Wa yatlubuna dunya, dan lan podo nuprih sapa aladina ad-dunya ing dunya bi amalil akhirat, kelawan amal akhirat. Amale akhirat, baca Quran, wiridan, tapi tujuannya iku ndolek dunya. Pujian, jabatan, harta. Jadi sholawatan tapi cek oleh jabatan misalnya. Walaupun memang sholawat niku mudah, mboten ikhlas niku tetap ditampi. Baca Quran surat tertentu gitu. Atau mungkin mencari ilmu dan sebagainya, ya bisa jadi hasil pancene. Tapi hati-hati ketika nanti kita semakin kegiring sehingga semua tingkah ibadah kita ini lama-lama itu tidak ada yang berorientasi akhirat. Mulai teko sholat, ngaji, wiridan, tibaan dan sebagainya, akhirnya itu tujuannya ku donya kabeh. Itu bahayanya. Jadi fadilah pahala itu untuk kita-kita yang masih memulai, mengawali, baru start, beginner, pemula. Tapi kalau kita sudah bertahun-tahun, sudah ngaji, sudah tahu ilmunya, sudah tahu informasinya mengenai bagaimana kita harus meningkatkan
makom kita di sisi Allah. Jangan diterus-teruskan, bahaya. Akhirnya itu tadi, lama-lama seluruh ibadahnya itu diorientasikan sebatas dunia akhirnya. Ya bisa jadi memang hasil. Karena memang Allah berkata kalau kamu mencari dunia ya akan aku beri dunia. Kalau kamu mencari akhirat ya tak kasih akhirat. Kalau kamu mencariku, ingin bertemu denganku, ya kamu akan bertemu denganku. Niku pilihan-pilihan itu. Wa yatlubud dunya bi amal akhirah yalbasuna linnasi. Padha menganggo sapa alladzina linnasi karena manungsa musuh kal kibasi ing lulang atau kulitnya al kibasi wedhus kibas. Wa qulubuhum ka qulubiz dzi'ab, sedangkan hati mereka alladzina orang-orang yang mencari ilmu tapi bukan untuk diamalkan, orang-orang yang mengamalkan amal-amal akhirat, ibadah akhirat tapi untuk mencari dunia, itu seperti mengalungkan kulit wedhus kibas itu kepada mara manusia. Wa qulubuhum, dan hati mereka para ulama usuk niku kakulubiz dzi'ab, iku koyok piro-piro atine macan atau hewan buas. Artinya orang itu akan memangsa manusia. Manusia itu dimanfaatkan, dieksploitasi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahaya, dia akan memperalat orang lain karena hatinya serakah, itu diibaratkan seperti hewan buas. Alsinatuhum ahla, lesan mereka, omongan mereka itu ahla, luweh manis, luweh sedep minal asali ketimbang madu. Wa qulubuhum amaru, sedangkan hati mereka iku amaru, luweh pahit minas syibri ketimbang saking buah jadam, buah yang pahit sekali. Zaman sekarang banyak omongan yang pinter ngomong, pinter menebar janji-janji misalnya, bisa memukau, menarik hati orang banyak, tapi hati mereka sesungguhnya itu pahit, ya, bertolak belakang dengan apa yang ada di lesannya. Iya ya ing ingsun kepadaku, kata Allah, yukhadi'una, podo bojuk sapa aladina. Artinya mereka itu seolah-olah menipu Allah. Karena ini sifat orang munafik kan, di dalam Al-Quran itu innal munafikina yukhadi'una Allah. Nah ini yukhadi'una, mereka iyaya yukhadi'una, mereka menipu Allah. Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, sedangkan Allah menipu mereka, orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau mendirikan sholat, sebenarnya sholatnya itu cuma kedok saja. Sedangkan mereka tidak sholat, atine ora sholat. Jadi itu tidak hanya sholat, yang ngaji. Memang fisiknya ngaji, tubuhnya ngaji, seperti halnya dia fisiknya sholat, hatinya tidak sholat. Fisiknya ngaji, hatinya tidak ngaji. Hatinya tidak mencari ilmu, entah mencari apa. Wabi dan lan kelawan ingsun yastahziuna, podo guyu-guyu, mempermainkan sapa aladina. La utihanna lahum, yakti bakal ngestokake ingsun lahum marang aladina tiyang sing ngoten niku fitnatan ing fitnah. Tadarul halim haroina, kang ningali sapa wong kang sing halim, wong sing aris, wong sing lembut-lembut haroina iku padha bingung, padha gawok. Sesuatu adab yang pedih ngoten maksud niku. Niki ilmu balaghah ngoten niku. Sastra Arab. Jadi mereka itu seolah-olah menipu Allah, menggunakan nama Allah, bela Allah, bela agama, menghidupkan agama, tapi sesungguhnya membela nafsunya,
ngurip-nguripi nafsunya, kepentingannya, bukan untuk kepentingan Allah. Wabi yastaziun, dan mereka itu mempermainkan kalimat Allah, ayat-ayat Allah itu dipermainkan. Mereka itu pinter tentang hukum. Ya hukum akan diotak-atik sesuai dengan kepentingannya. Undang-undang itu hanya bikinan pikiran manusia. Mau kasus apapun ya bisa saja dicarikan undang-undangnya. Asalkan cocok bayarane, cocok dil-dilane, monggo. Jadi kalau Imam Syafi'i dulu sampai dengan Raja Harun al-Rasyid itu diuber-uber karena enggak cocok sama karepe Raja Harun al-Rasyid. Sampai diuber berlari. Enggak mau merubah pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i dulu. Kalau Imam Syafi'i yang sekarang disuruh ngubah undang-undang, ya monggo, tarifnya cocok enggak. Makanya hukum itu bukan tentang keadilan, itu bukan tentang mana undang-undangnya cocok dengan pasalnya, bukan itu. Banyak pakar hukum itu mengatakan kembali kepada hati nuraninya hakim. Kalau masalah pasal undang-undang bisa dicarikan, Pak, golek-golek no akeh. Gampang. Merekayasa BAP ini direkayasa diutak-atik bisa. Tapi kalau hakimnya ini jujur bersih, menggunakan hati nuraninya, bisa memutuskan perkara. Tuntutan jaksanya berapa, dia berani menurunkan. Gak cocok nih sama tuntutan jaksa. Menaikkan atau menurunkan, berani. Nah, itu orang yang jujur kan seperti itu. Jadi keadilan akhirnya kembali pada hati nurani. Begitupun ilmu, keikhlasan itu semuanya ada di hati, bukan di sistem atau di buku-buku, di kitab, tidak. Ini hanyalah wasilah saja. Semuanya kembali pada hati nurani kita masing-masing. Wallahu alam bissawab. Wa roya ad-dohak. Insyaallah di pertemuan berikutnya, ngapunten kang kathah. Karena nanti kita ada ini pembicaraan sedikit tentang persiapan 1000 harinya Abah Masudi Mukhtar. Jadi kita agak sedikit saja ngajinya malam ini. Monggo sebelum kita akhiri seperti biasa kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita semua, pada guru-gurunya guru kita, para masyayikh. Terus sambung sanad sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.